Pengenalan sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari. Dari planet terdekat hingga yang terjauh, setiap objek memiliki karakteristik unik yang membentuk keseimbangan alam semesta yang indah. Matahari. Selanjutnya pusat sistem tata surya. 1. Sumber energi. Matahari adalah sumber utama energi di sistem tata surya. Energi matahari memberi kehidupan di planet-planet dan memungkinkan terjadinya proses-proses penting di alam semesta. Kedua, ukuran raksasa. Dengan diameter sekitar 1,4 juta kilometer, matahari merupakan bintang terbesar di sistem tata surya. Ukuran yang sangat besar menjadikan pusat graviti yang kuat bagi seluruh planet. Dan ketiga, inti yang menyala. Di jantung matahari proses fusi nuklir terus-menerus menghasilkan energi yang memancar ke seluruh alam semesta. Ini yang menjadikan matahari sumber kehidupan bagi planet-planet di sekitarnya. Selanjutnya ada 8 planet dalam sistem tata surya. Pertama, planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, planet yang berbatu dengan ukuran relatif kecil. Kedua, asteroid. Sabuk asteroid adalah kumpulan batu dan logam yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter. Yang ketiga, planet luar. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, planet yang berbentuk gas. Selanjutnya, karakteristik planet-planet, yaitu planet berbatu. Planet dalam seperti Bumi memiliki inti padat, permukaan berbatu, dan atmosfer tipis. Selanjutnya, planet gas raksasa. Planet luar seperti Jupiter dan Saturnus terdiri dari gas-gas seperti hidrogen dan helium dengan inti pada tengahnya. Selanjutnya, planet es. Planet Uranus dan Neptunus merupakan planet es dengan atmosfer biru kehijauan dan banyak badai dahsyat. Selanjutnya ada asteroid, komet, dan langit lainnya. Pertama, asteroid yaitu batu-batu raksasa yang mengorbit matahari. Sebagian besar terdapat di sabuk asteroid. Kedua, komet, benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas yang menghasilkan ekor ketika mendekati matahari. Dan yang ketiga, meteoroid, puing-puing kecil yang bergerak di ruang angkasa. Dapat terlihat sebagai meteor saat memasuki atmosfer bumi. Selanjutnya, gravitasi dan orbit dalam sistem tata surya. Satu, gaya gravitasi, yang mana matahari menarik seluruh planet dengan gaya gravitasi yang kuat, mempertahankan mereka dalam orbitnya. Kedua, orbit eliptis, planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan orbital elips, tidak berbentuk lingkaran sempurna. Dan terakhir, pergerakan planet diatur oleh hukum fisika yang ditemukan oleh ilmunya Johannes Kepler. Selanjutnya, pembentukan dan evolusi sistem tata surya, yaitu nebula matahari. Sistem tata surya terbentuk sekitar 4 miliar tahun lalu dari sebuah nebula raksasa yang perlahan-lahan mengalami gravitasi dan rotasi. Selanjutnya, proses akresi. Partikel-partikel debu dan gas tersebut perlahan-lahan membentuk planet-planet, satelit, asteroid, dan benda langit lainnya. Dan terakhir, evolusi terus-menerus. Sistem tata surya terus berevolusi dengan perubahan yang terjadi di planet-planet dan objek-objek di angkasa lainnya. Terakhir ada menjelajahi dan mempelajari tata surya. Pertama, teleskop canggih. Teleskop luar angkasa dan permukaan bumi memungkinkan kita mengamati objek-objek di sistem tata surya dengan detail. Kedua, ada misi penjelajahan. Misi luar angkasa. Dari pendaratan manusia di bulan hingga penjelajahan robotik ke planet-planet. Dan yang terakhir, penelitian ilmiah, yaitu analisis data komputer dan teori-teori ilmiah. Terus mengungkap lebih banyak misteri sistem tata surya.